Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marcella Zahrianti Syida, NPM 202114500719. Nah, pada kali ini kita akan belajar nih, apa sih konsep filsafat ilmu. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan manusia? Manusia atau orang adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas dua kaki, serta otak yang kompleks, sehingga mampu membuat peralatan, budaya, dan bahasa yang rumit. Lalu di sini kita akan mempelajari apa itu ilmu dan apa itu filsafat ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu alima, yang berarti sebuah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, diekuivalenkan dengan istilah sains. Sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scio, scire, yang juga berarti pengetahuan. Istilah filsafat bisa ditinjau dari dua segi, dari segi semetik ataupun praktis. Dari segi sematik, perkataan filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti philos atau cinta, suka, dan sophia yaitu pengetahuan atau sebuah hikmah. Jadi filosofia itu berarti cinta kepada kebijaksanaan atau cinta kepada kebenaran. Maksudnya, setiap orang yang berfilsafat akan menjadi bijaksana. Orang yang cinta kepada pengetahuan disebut filosofer. Dalam bahasa Arab disebut filasuf. Dari segi praktis, filsafat berarti alam, pikiran atau alam berpikir. Berfilsafat artinya berpikir, namun tidak semua berpikir berarti berfilsafat. Berfilsafat maknanya berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh. Selanjutnya kita akan membahas apa itu berpikir filsafat. Berpikir mempunyai arti menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu atau menimbang-nimbang dalam ingatan, yang artinya setiap manusia menggunakan akal budinya untuk menimbulkan kegiatan yang disebut berpikir, baik pertimbangan maupun keputusan yang diambil. Sedangkan berpikir filosofi yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran yang sejati atau suatu pikiran yang terjadi nyata. Selanjutnya tentang konsep filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah proses berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses pendidikan dan bidang keilmuan tertentu. Filsafat ilmu merupakan perenungan yang mempelajari ilmu secara lebih mendalam mengenai sebab, akibat, dan sebagainya. Menurut Profesor Dr. Andes N. Driakara, SC, filsafat adalah pikiran manusia yang radikal dengan mengesampingkan pendapat-pendapat dan pendirian-pendirian yang diterima saja dengan mencoba memperlihatkan pandangan yang merupakan akar dari lain-lain pandangan dan sikap praktis. Pandangan kepada sebab-sebab yang terakhir atau sebab pertama atau yang disebut filsafat causes dan tidak diarahkan kepada sebab yang terdekat atau secondary causes. Sepanjang kemungkinan yang ada, para budi hurani manusia sesuai kemampuannya. Kita akan membahas apa saja fungsi filsafat ilmu bagi kita semua. Yang pertama, filsafat sebagai sumber awal semua ilmu pengetahuan. Yang kedua, filsafat sebagai materi sainsitarum atau induk dari ilmu pengetahuan, yang berarti mencakup semua ilmu pengetahuan khusus. Lalu yang ketiga, menjadi dasar yang menjiwai dinamika proses kegiatan memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah
Dari pembahasan tentang pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realita, sedangkan objek material, ilmu adalah pengetahuan ilmiah, itu bersifat khusus dan empiris. Artinya ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Sedangkan kajian filsafat tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dan segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, serta mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Filsafat sebagai induk dari segala ilmu pembangunan kerangka berpikir dengan meletakkan 3 dasar utama, yaitu ontologi, lalu epistemologi, dan aksiologi. Maka filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat ilmu pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengakuan ilmiah.